Sekarang kita akan bahas part kedua dari materi tentang language production and bilingualism. Setelah kita bahas tentang speaking, maka kita akan bicara dengan writing. Writing ini proses yang lebih kompleks daripada speaking, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Walaupun ini lebih terkontrol daripada speaking. Ketika Anda menulis, Anda bisa memilih. Sebagai contoh, ketika Anda menulis chatting kepada saya, maka Anda mulai melakukan letter recognition. Pantas nggak ya saya singkat gitu ya? Pantas nggak hal ini saya lakukan? Yang jadi YG, semoga jadi SMG, letter recognition benar-benar Anda lakukan. Anda attention terhadap semua hal yang Anda tulis. Kalau sama temen cukup oke, itu udah cukup. Tapi kalau buat dosen mungkin Anda berpikir panjang sebelum nge-send, dan dosennya hanya membalas, "Oke," seperti itu. Ada juga memori. Anda berpikir tentang, eee, mengingat kembali kata-kata apa yang pantas ketika saya harus menulis, gitu ya. Termasuk background knowledge. Anda melakukan metacognition. Anda mencoba untuk berpikir, apakah hal ini bisa dipahami orang lain? Ketika Anda menulis paper, apakah dengan kalimat ini orang lain bisa paham tentang hal tersebut? Ketika Anda menulis message eee, di dalam chatting, maka Anda akan berpikir, apakah orang akan paham tentang message ini? Anda juga reading, berkali-kali Anda read apa yang Anda tulis. Dan yang terakhir, sangat penting adalah problem solving, creativity, reasoning, dan decision making adalah bagian yang penting ketika Anda menulis. Karena Anda harus memutuskan, apakah kata ini akan saya gunakan atau tidak? Apakah kalimat ini akan saya gunakan atau tidak? Apakah saya perlu untuk menggunakan kata-kata format atau tidak? Nah, ini proses writing yang sangat kompleks. Nah, ada 4 hal yang akan dibahas dalam chapter ini. Yang pertama adalah cognitive component of writing. Lalu bagaimana proses writing itu dilakukan dari mulai planning, sentence generation, and the revision phase. Jadi di bagian sini kita akan membahas sebenarnya apa sih yang terjadi ketika Anda melakukan writing. Dari mulai komponen apa yang berperan sampai proses yang akan Anda lakukan. Pada bagian ini, cognitive component of writing, ada cognitive model of writing emphasize three major component, working memory as well as long-term memory. Lah, kok ada dua? Nanti kita lihat faktor di working memory ada apa saja. Anda sudah mempelajari working memory ini di chapter-chapter awal. Working memory ada dua hal yang berperan. Anda tahu bahwa working memory ada tiga. Yang pertama adalah phonological loop, yang kedua visual spatial sketch phase, yang ketiga yang namanya, mungkin saya sedikit lupa, sedikit menghilang di kepala saya, prosedural. Ada prosedural, ya seperti itu. Dan ada yang namanya central executive. Phonological loops adalah bagian yang penting dalam proses menulis, karena ini bicara tentang suara, suara penulisan. Anda, saya sering terjadi di dalam bahasa Inggris misalnya, ketika saya ingin menulis they dengan they, mereka dan hari itu kadang-kadang tertukar, karena ngerasa bahwa fonologikalnya itu sama gitu. Eee, and dan and atau AN gitu ya, itu kadang juga tertukar. Kalau sangat terburu-buru kadang-kadang saya bisa salah. Atau oke then gitu, maksudnya oke pakai TN, tapi Anda nulisnya THN, jadi salah. Nah, itulah phonological loop. Secara font di dalam kepala kita suaranya sama, tetapi secara penulisan itu berbeda. Nah, hal tersebut menjadi penting karena kita mencoba untuk, eee memproduksi kata-kata yang akan kita tulis. Termasuk
visual spatial sketchpad. Karena kita akan membayangkan apa yang kita tulis, apa yang bakal terjadi, gitu ya. Di sebuah penelitian menunjukkan bahwa ketika kita menulis kata-kata dalam bentuk konkret, itu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dalam abstrak. Karena ketika konkret mobil, misalnya kita kan bayangkan mobilnya, tapi ketika kita bicara sesuatu yang abstrak, misalnya baik, nah itu, ya kita hanya menulis saja baik, tapi ketika mobil kita sedikit terlintas pikiran bahwa itu konkret mobil, gitu. Kursi ini dalam kondisi bagus, baik. Maka ketika bicara Anda menulis kursi, maka di dalam pikiran Anda akan muncul dulu apa yang namanya kursi, seperti itu. Nah, sedangkan serta eksekutif seperti Anda tahu ini integrate information, mengimpro me me mengintegrasi semua apa yang ada di dalam proses fonologika, visual, spasial, sketchpad. Dan long term memory ini bagian yang penting juga. Jadi tadi 3 karena yang pertama adalah phonological loop dan visual spatial sketchpad, yang ketiga adalah yang namanya long term memory. Anda tahu semantik. Nah, semantik adalah makna terhadap kata-kata. Kita memilih kata yang mempunyai makna yang sama. Atau Anda ketika menulis artikel, maka Anda nggak mau keluar kata-kata yang sama. Anda harus mencari sinonim dari kata tersebut supaya tidak seperti pengulangan. Bisa diganti jadi dapat, bisa jadi mampu supaya kalimatnya tidak mengulang-mengulang. Karena kalau dalam tulisan sepertinya jadi tidak elegan, seperti itu. Nah, keahlian khusus tentang topik, skema umum, dan pengetahuan tentang gaya penulisan yang akan digunakan untuk tugas tertentu itu ada di dalam long term memory. Jadi segala segala aturan ada dalam long term memory. Nah, berikutnya adalah ketika kita tahu bahwa komponen yang penting adalah phonological loop, lalu ada yang nama visual spatial sketchpad, lalu ada yang nama long term memory, maka kita harus memahami proses apa yang terjadi ketika menulis pada orang yang mahir dan orang-orang awam seperti kita. Karena good writers spend high quality time in planning. Outlining can be helpful in relieving overload attention. Kenapa? Karena biasanya ketika Anda menulis tugas, maka akan baik kalau Anda membuat kerangka untuk menjawab tugas tersebut, bukan hanya menulis. Karena kalau Anda langsung menulis, maka perhatian Anda jadi sangat banyak, tidak fokus terhadap satu hal. Sedangkan penulis yang baik, dia akan membuat planning terhadap formal writing assignment gitu. Jadi banyak writing assignment yang Anda terima nanti di akhir Anda mau lulus, maka Anda akan menulis yang namanya skripsi, itu writing assignment. Atau yang sekarang-sekarang Anda menulis tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen, itu juga writing assignment. Nah, biasanya akan lebih baik ketika Anda melakukan perencanaan terhadap apa yang akan tulis. Anda melakukan brainstorming ide, bagian yang paling sulit dan strategis. Seperti saya membuat PowerPoint ini, maka saya merencanakan apa, struktur apa yang bisa saya gunakan agar Anda lebih mudah untuk mempelajarinya, lebih mudah untuk memahaminya. Itu disebut dengan pre-writing. Tulis yang baik akan mencurahkan waktunya untuk hal ini, agar strukturnya menjadi baik. Anda bisa bayangkan, Anda mungkin pernah baca buku Harry Potter. Kita tahu itu ada 6 edisi, tapi bagaimana, pengarangnya, saya lupa nama pengarangnya, itu bisa menyusun rangkaian yang sangat panjang yang bisa berkesinambungan satu sama lain, atau Twilight Saga, Anda juga mungkin pernah baca, itu menyusun juga sangat baik urutannya. Itu dalam 4 buku sekaligus atau 6 buku pada Harry Potter. Itu ada alur yang kalau Anda tidak nonton satu bagian maka atau tidak baca satu bagian, maka Anda tidak tahu mengapa ini terjadi. Kenapa tiba-tiba Horcrux dihancurin, apa masalahnya? Ini muncul di edisi keberapa? Nah, itu Anda harus baca lagi, harus nonton lagi. Nah,
ini yang sangat baik. Sedangkan penulis yang buruk ya hanya cerita pada ala kadarnya, tidak ada alurnya, seperti itu. Membuat kerangka tulisan ketika Anda membuat skripsi, Anda bisa melakukan dengan cepat, hanya copy paste dari skripsi orang. Tapi ketika dibaca, tidak ada rangkaiannya, tidak ada outline penulisannya, tidak ada garis benang merahnya, bahwa ini adalah sebuah satu kesatuan. Nah, ini disebut dengan planning. Nah, lalu adalah sentence generation. Pada planning biasanya, saya mundur sedikit, pada planning biasanya ada kerangka pemikiran yang ingin Anda sampaikan. Kerangka pemikiran ini bisa dibuat dalam mapping dan sebagainya, sehingga orang akan lebih paham tentang hal tersebut. Lalu mulailah Anda melakukan sentence generation during writing. Kalau tadi sentence production ketika speaking, kalau ini sentence generation, gitu. When people generate sentence during writing, their brain phase alternate with the hesitant hesitant phase. Jadi ada dua fase yang selalu bertukar dan Anda pasti merasakan ini ketika Anda menulis tugas gitu. Apa sih ini? Ketika Anda sudah merencanakan, saya mau menulis pada bagian yang pertama adalah A. Misalnya ketika Anda menjelaskan mengapa orang mengalami kesulitan dalam menulis, maka Anda menjelaskan dulu, apa sih menulis, faktor apa aja sih yang berperan dalam menulis, lalu Anda menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan, nah itu kan udah dari strukturnya. Lalu Anda mulai menerjemahkan ide tersebut ke dalam sebuah kalimat, ke dalam sebuah paragraf, ke dalam beberapa paragraf, gitu. Nah, ada fase fluence di mana Anda menulis sangat, oh, kencang, cepat, terstruktur, lalu ada fase hesitan. Mulai Anda, "Aduh, apa ya? Aduh saya pusing nih." Saya cari ide lagi, saya baca lagi, saya copy paste lagi. Nah, kebanyakan siswa ketika menulis, ketika membuat tugas ngerasa bahwa kalau panjang, the longer the better, gitu. Padahal sebenarnya concise itu better. Ketika Anda coherent dalam membuat sebuah kalimat, bersangkut paut antara satu yang lain, lalu singkat tapi padat, itu sebenarnya lebih baik, lebih canggih, karena itu lebih susah. Anda mendeskripsikan bahwa ketika Anda masalah, misalnya ini contoh bukan dalam writing, tapi dalam speaking misalnya, ketika ditanya, "Mengapa Anda terlambat?" Anda bisa, "Sebenarnya Pak, saya terlambat karena A, tadi bangun saya ini itu, oh tiba-tiba," padahal Anda bisa menjelaskan dengan singkat lalu orang bisa paham. Nah, kecenderungan kita adalah menjelaskan lebih panjang. Nah, karena ngerasa bahwa itu lebih canggih, lebih keren, lebih bisa dipercaya, padahal itu lebih tidak bisa dipercaya untuk beberapa penelitian. Esai dari para penulis dinilai lebih canggih jika penulis menggunakan kata-kata yang pendek, yang straight to the point. Concise kalau dalam bahasa Inggris, gitu. Itu dalam penelitiannya. Tapi kadang-kadang kita ngelihat bahwa, wah semakin panjang semakin keren, gitu ya. Dan termasuk saya kadang-kadang ngerasa bahwa ketika mahasiswa nulis panjang itu lebih keren, tapi ketika dibaca itu lebih menyulitkan sebenarnya. Nah, maka untuk membuat sesuatu yang lebih concise, yang lebih terstruktur, yang lebih coherence antara satu kalimat, maka dalam penulisan sentence generation dari ide-ide yang sudah kita buat dalam planning, maka ada yang namanya revision phase. During revision, writers should emphasize organization, coherent, making appropriate revision, and diagnosing the effective sentence yang sangat mengganggu gitu ya. Student also overestimate the amount of time that they spend on revision. Nah, kadang-kadang kan tidak terjadi revision ini. Kadang-kadang mahasiswa menulis ketika udah mau deadline. Nah, ini kan jadi masalah. Waktu Anda untuk merevisi jadi tidak baik, tidak efektif. Kadang-kadang Anda copy paste, tidak menulis, habis itu Anda tidak baca, kumpulin aja. Nah, sehingga Anda tidak melakukan revisi. Atau ketika ujian Anda nulis nulis nulis, tapi tidak dibaca lagi, ternyata tidak nyambung. Nah, itu kenapa? Karena berdasarkan, penelitian, sebenarnya revisi itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sama. Jadi kalau nanti Anda dalam mengerjakan skripsi, revisi itu tidak bisa dilakukan dalam hari yang sama. Jadi ketika Anda menulis, Anda harus luangkan lagi.
waktu di hari kemudian untuk membaca kembali, seperti itu. Keterampilan menulis membantu dalam melakukan revisi tulisan, mengetahui apa yang harus direvisi. Jadi kalau Anda baik dalam menulis, sebenarnya Anda bisa merevisi. Karena ketika sentence generation, Anda jangan melakukan revisi, nanti terhambat apa yang Anda nulis. Jadi revisi pada fase revisi, jangan pada fase menulis. Kemampuan metacognition gitu ya, mahasiswa mengenai proses menulis tidak akurat, waktu untuk merevisi, tulisan sedikit ya, karena kadang-kadang kita tidak ada waktu malahan. Nah, yang berikutnya adalah lebih mudah untuk melakukan proofreading ke tulisan orang lain daripada tulisan sendiri. Kenapa? Karena ketika kita membaca tulisan kita, kita lebih cenderung untuk melihat konten, bukan melihat grammar. Kita tidak lagi melihat struktur kata benar atau tidak, tapi oke oke maknanya ini benar gitu. Sehingga kita tidak bisa melakukan proofread. Nah, hanya sedikit waktu yang diluangkan oleh, siswa untuk melakukan perbaikan. Harusnya idealnya ketika merevisi adalah Anda meluangkan 30% dari waktu Anda, tapi pada kenyataannya dalam penelitian-penelitian, student hanya meluangkan waktu hanya 10% dari waktunya, sehingga ini tidak efektif. Nah, fase itulah yang Anda harus pahami dari mulai komponen, lalu bagaimana, Anda membuat planning dalam sebuah tulisan, lalu Anda melakukan generating idenya, dan Anda melakukan revisi. Inilah bagian kedua dari chapter ini.